tiga sumber masalah yang itu terus-menerus terjadi di bawah. Dan peraturan hari ini menyatakan bahwa semua harus patuh pada hal tersebut. Walaupun kami menyadari, mohon maaf izin. Setelah pertemuan itu ada koordinator kios yang minta ketemu dengan saya. Koordinator kios yang minta ketemu dengan saya. Beliau menyampaikan, Mas, gak mungkin kita HIT dan yang lain-lain. Kok bisa? Gak mungkin. Nah, dengan berbagai hal disampaikan. Jawaban saya sederhana, Pak. Karena itu jawaban itu selalu diberikan oleh pimpinan kami. Ketika kami sebagai anggota DPRD itu ketika sambat, ketika curhat. Apa? Misalnya ketika kami curhat ke pimpinan, jadi anggota DPR itu koyo kesel, koyo akeh pengeluaran dan yang lain-lain. Pasti jawabannya satu. Ya mundur wae ke anggota DPR. Begitu. Nah, maka jawaban itu yang saya berikan kepada kios, kalau memang margin keuntungannya itu dirasa kurang. Tapi kan tidak begitu juga berpikirnya. Nah, dari sana akhirnya mohon maaf, sudah bermusyawarah dengan kelompok tani. Gimana caranya supaya ada win-win solution. Satu tidak dirugikan, satu ya juga tidak mendapatkan untung yang terlalu besar. Nah, dari hal sederhana begini itu selalu timbul masalah. Belum lagi, mohon maaf, kami mengapresiasi atas kinerja yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, dalam hal ini Dinas Pertanian, dalam rangka mensupervisi agar semua yang menjadi perintah Presiden pada hari ini, ketahanan pangan, swasembada pangan, sampai hari ini salah satu keberhasilan Jember 106% serapan gabah itu tertinggi di di Jawa Timur. Ya, berkat jenengan semua. Kami apresiasi. Banyak PPL yang baik, banyak PPL yang bagus, tapi ada juga, mohon izin, ada juga yang ya karena satu dan lain hal akhirnya bermain-main dengan kios. Apakah distributornya tidak tahu? Sebenarnya tahu. Coba aja dengan cek Mas PI misalnya. Saya sering ke kontak koordinator distributornya, Mas yo tolong yo kios iku lho. Mas yo tolong kios iku lho ngomong gitu aja. Karena tidak tego, Pak. Di saat satu sisi kita harus menjalankan pengawasan, karena tugasnya DPR harusnya pengawasan. Di sisi yang lain, di situ melibatkan warga masyarakat. Kalau kita eksekusi dengan tegas, mangko, kemudian Madura sok perlu karo mereng. Nah itu kan kita nggak mau. Akhirnya kita bisa kayak itu. Tapi apa yang terjadi? Bahwa masih ada hal-hal yang kurang berkenan terkait dengan distribusi dan KIT itu tadi. Belum lagi beberapa waktu yang lalu, Bu Sri, saya diminta menghadiri pertemuan kelompok tani di Bangsa. Di situ hadir ada PPL, ada kios, ada kelompok tani. Ada satu hal itu yang sebenarnya mengejutkan saya. Apa? Tidak pernah ada ceritanya Gapoktan sama kios itu akur. Tidak ada ceritanya Gapoktan sama kios itu akur. Tapi di sana kok akur? Nah ini berarti dikondisikan gitu. Sederhana aja saya melihatnya. Kenapa? Itu tadi tidak ada ya. Mari berikan contoh satu kios yang menjalankan perintah dengan baik. Saya tidak ada. Ya, pasti ada 1-2 kali yang dilakukan. Termasuk juga teman-teman di Gapoktan. Nah maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan sangat saya kasihi, permasalahan ini tidak akan selesai karena ini Kabupaten Jember kalau kita tidak punya satu niatan baik untuk bisa saling duduk bersama dengan kepala dingin untuk bisa mencari solusi
sekalian yang saya hormati, saya banggakan atas izin kawan-kawan semua. Pertama, kami mohon izin, saya bingung nih memulainya harus dari mana, karena kalau melihat posisinya banyak permasalahan yang ada di sini. Jadi saya ingin memulai dari mana ya, yang dilaporkan ini sebenarnya PPL. Ya, jadi mungkin itu dulu. Dari siapa? Mesti belajar, ya. Oke, ya. Sebelum nanti ke Dinas Pertanian, nanti biar salah satu kawan kita yang kita tugasi, Mas Tony ini sebenarnya kita tugasi untuk membenahi sistem ini, ya. Kepada Mas Tony, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua, izin pimpinan Komisi B, teman-teman Komisi B, juga seluruh undangan yang sudah kompak hadir pada siang hari ini. Sebelum kita bedah bersama yang menjadi akar permasalahan pada RDP pagi hari ini, siang hari ini, saya ingin sampaikan dulu bahwa hal ini diawali dengan kedatangan tim Kementan yang didampingi oleh Pupuk Indonesia beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli. Kebetulan di sini juga ada Mas Slamet juga dari BI. Saya dapat informasi itu awalnya dari rekan dari sesama anggota Komisi B, kalau ada tim dari Kementerian Pertanian datang ke Jember, yang khusus juga datang di wilayah dapil saya, Bapak Ibu. Jadi dapil saya itu ada di Jombang, Kenceng, Gomas, Puker. Nah, kebetulan tim dari Kementan datang di wilayah Desa Jombang, Kecamatan Jombang. Saya langsung menghubungi Pak Slamet, waktu ditanya, setiap beliau menjawab rapat, terus saya tanya apa betul ada PI datang ke Jombang di Jawa Betul. Dari situ tidak lama saya dapat telepon dari Mas Antoni ini, pemilik Budi Tani Baru. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sejak saya melaksanakan sidak sekitar bulan Februari dan Maret, saya sudah wanti-wanti betul kepada seluruh pemilik kios pupuk, termasuk distributor, untuk tetap menjaga agar harganya head sesuai yang sudah kita sepakati saat kita dulu RDP. Ya, sepakat luasan 2 hektar paling tinggi dengan harga sesuai head. Sepakat. Dari situ saya bergerak, dan alhamdulillah ketika saya melakukan sidak pun tidak pernah meninggalkan distributor. Pasti distributor saya aja. Untuk di wilayah Kencong dan Jombang, saya ajak Pak Mas Budi dan Mas Rudi. Untuk wilayah Gomas, ini saya kalau dengan orang cantik gampang lupa, saya lupa namanya itu. Iya itu. Saya ajak itu. Dan alhamdulillah dalam rentang waktu sekitar tidak kurang dari 2 minggu, saya mendapatkan 11 kios pupuk yang melakukan pelanggaran menjual pupuk di atas head. Mohon maaf Bapak Ibu, dari situ saya kaji sebetulnya apa sih yang menjadi akar permasalahan ini. Sudah jelas-jelas ada aturan yang ditetapkan pemerintah, tapi Bu yang masih menjual di atas head. Saya kaji, saya menemukan bukti dan sebagainya. Akhirnya saya datangi langsung distributor, tolong ikut menjaga, mengawasi agar harga pupuk tetap terjaga. Dan alhamdulillah saat itu entah berapa bulan aman. Setelah itu ada juga suara masih dijual di 135 yang mungkin ada bahasa masih istilah wajar, saya diam sebelum ada pengaduan. Nah, ketika ada Kementan datang, ternyata setelah saya ditelepon oleh Mas Antoni Bagastara, karena merasa beliau sudah patuh menjual dengan harga head, kok masih ditekan Kementan, merasanya begitu Pak Slamet. Akhirnya karena saya di Komisi B, saya ditelepon, saya datang. Alhamdulillah
alhamdulillah kalau di gudangnya waktu itu juga banyak teman-teman wartawan juga menyaksikan, tidak kami temukan adanya indikasi pelanggaran itu. Nah, sayangnya pada saat berangkat, saya dari Jember, waktu saya di kantor, saya udah banter-banteran, pengen saya ikut waktu itu ketemu dengan dari komentar dari Pak Slamet Ika untuk waktunya. Dan alhamdulillah saat itu masih ada kesempatan bertemu dengan, mohon maaf, Bu Yuli Musyati dan Pak Masrur, ada Pak Amin, ada Pak Tugijan, Pak Tugijan, pasti cuma Pak Tugijan. Ya bagi saya ini Allah saja yang membuat seperti ini sehingga saya dipermudah untuk menemukan mengurai benang kusut ini. Dari situ saya mendapatkan penjelasan bahwasanya ternyata pada tanggal 30 Juni itu Bu Yuli bersama Pak Tugijan, Ketua Poktan Tami Mulyo 1, itu berangkat ke Jakarta. Menurut Bu Yuli mungkin dalam acara apa itu, ulang tahun nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Yuli nanti. Di sana dilaporkan bahwasanya UD Tani Baru milik Mas Antoni Bagastara melakukan pelanggaran penjualan pupuk di atas head. Sebagai bentuk tanggung jawab sampai di Komisi B, tentu saya tertarik. Karena saya bersama distributor waktu itu, distributor mengeluarkan SP1, tentu ada dasarnya. Sementara distributor belum pernah memberikan surat peringatan apapun kepada Mas Antoni Bagastara. Nah, ketika ada Kementan turun, bisa dibayangkan kalau memang ada punishment terhadap Mas Antoni Bagastara, pemilik UD Tani Baru, tentu 11 ini akan terbawa juga. Karena terbukti di situ, video ada, pengakuan ada, dan seterusnya. Dari situ terjadi perbincangan saya dengan Bu Yuli dan Pak Masrur. Banyak sekali yang kita tanyakan. Sempat Bu Yuli tanya, Bapak dalam kapasitas acara apa datang, saya sampaikan saya Komisi B dalam rangka tugas saya dan sebagai di bidang pengawasan. Sempat saya tanya waktu itu apa yang disampaikan di Jakarta soal pelanggaran penjualan pupuk di atas head. Nah, dari pembicaraan itulah saya tertarik untuk melakukan investigasi, Bapak Ibu sekalian. Nanti juga bisa dijelaskan kepada dari Bu Sri tentang mekanisme regulasi pendistribusian pupuk bersubsidi. Boleh enggak misalkan satu orang punya 10 hektar dimasukkan di RDKK dapat pupuk subsidi misalkan. Boleh enggak petani misalkan bos tebu punya lahan 40, 50, 60, 70 misalkan dimasukkan semuanya untuk mendapatkan pupuk subsidi. Nah, ini akan terurai kalau nanti misalkan dari Dinas DPHP akan menjelaskan secara detail itu. Termasuk pasti nanti terhadap PPL yang memasukkan nama-nama tersebut di RDKK. Saya mohon untuk juga saya harap bisa memberikan penjelasan. Alasannya apa, dasarnya apa, haknya untuk ladang tebu, untuk lahan tebu itu 1 hektar berapa, boleh enggak satu orang mengajukan sampai 6 hektar, dan seterusnya. Bahkan saat investigasi Ibu, mohon maaf Bu Sri, saya juga ada pengakuan dari beberapa kios pupuk bahwa hampir 30-40% data yang ada di RDKK itu, mohon maaf, fiktif bahasanya, tidak ada orangnya. Parahnya, saya dengar juga pengakuan dari teman-teman kios, nanti akan disampaikan, dan tidak boleh malu, tidak boleh takut. Banyak sekali RDKK yang justru dimasukkan berdasarkan DPT, kan parah. DPT, daftar pemilih tetap. Saya menyampaikan ini karena ada pengakuan dari beberapa kios pupuk. Sambil menunggu nanti ada ketua paguyuban kios pupuk dari Kecamatan Jombang. Nah, saya juga menemukan fakta bahwasanya, mohon maaf, di Jombang ini loh ya, di Jombang. Saya tidak tahu untuk kecamatan yang lain. Ada salah satu pengusaha tebu, mohon maaf tebu ya, ini saat ini saya baru temukan di 3 kios pupuk saja. Itu memiliki kemanfaatan pupuk bersubsidi dengan lahan luasan 69 hektar.
Ini baru di 3 case pupuk. Mohon maaf. Saya belum lidik ke case-case yang lain di Kecamatan Jombang, karena memang mungkin beliau ini juga termasuk penyewa. Nah, yang saya yakini, saya mengerti, saya pahami bahwa pupuk bersubsidi ini memang kemanfaatannya untuk masyarakat miskin. Pak Sahabat, 2 hektar untuk masyarakat miskin. Namanya subsidi. Dibantu oleh pemerintah, mestinya harganya misalkan 200 menjadi 125, 100, 12.200, seperti itu. Menurut saya, hasil temuan saya, kalau misalkan lahan-lahan tebu bos-bos ini semuanya dimasukkan di dalam RDKK, yang hasilnya seharusnya seandainya 69 hektar ini memberikan kesempatan kepada petani-petani kecil yang lain, insya Allah sejahtera. Mohon maaf, saya sampaikan ini, datanya ada di sini. Makanya nanti saya akan minta penjelasan Komisi B terhadap PPL yang memasukkan data ini. Ini baru 3 kios, Ibu. Ini bisa terjadi juga di kecamatan lain. Bahkan di salah satu desa, utamanya desa Padomasan, justru insya Allah untuk petani tebu sama sekali tidak mendapatkan hak untuk tebunya. Hanya khusus tanaman padi, jagung, dan seterusnya. Tapi di Kecamatan Jombang ini ada satu pengusaha tebu yang mendapatkan lahan, mendapatkan hak pupuk bersubsidi berupa NPK Ponska dengan luasan 69 hektar. Maka dalam kesempatan ini, izin Ketua, agar bisa mengurai satu persatu, mohon kepada Kepala Dinas atau Ipopili, Bu Sri dalam ini, untuk sampaikan seperti apa mekanismenya, Ketua, regulasinya, sehingga akan terbuka secara terang benderang nanti berurutan, Ketua. Demikian, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tony. Jadi beberapa hari ini setelah saya mendengar berita ini, saya sebenarnya juga banyak mencari info, Mas Tony, dan ya ada beberapa info yang saya dapat dan semoga itu bisa mendapatkan pencerahan dari kepada yang saya hormati Ibu Sri. Satu dan tempat kami persilakan, monggo Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi B, Wakil Pak Abah, Wakil Komisi B, Pak Tony, dan Pak Namanya Chandra juga. Iya, Pak Chandra juga, Bu Nila dan Pak Ruki dan semua yang hadir pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Sebelumnya mohon maaf Pak Chandra, Pak PLT tidak bisa hadir karena beliau ada acara ke Rengganis atau mana tadi yang tidak bisa diwakilkan. Dari perumahan. Bukan Pak. Ya, karena mau tidak di perumahan Rengganis. Enggak apa-apa, saya temenin atau. Tidak tahu Rengganis, saya ada acara ke Rengganis. Jadi beliau menugaskan kami untuk hadir di RDP ini. Saya di sini bersama dengan Pak Misnari ini yang juga menangani masalah pupuk dan juga tim RDKK Kabupaten. Nanti mungkin kalau saya kurang jelas menjelaskan, mungkin saya dibantu oleh tim RDKK Kabupaten kami. Yang pertama, banyak sekali Pak pertanyaannya ya Pak ya. Jadi saya harus memulai dari syarat RDKK petani yang menerima pupuk adalah petani dan keluarganya yang berusaha tani di pertanian, yaitu petani yang terdaftar di kelompok tani. Jadi harus masuk di kelompok tani, kemudian masuk di simultan. Jadi semua data kelompok tani kita itu ada di Simlutan. Jadi mereka nanti teman-teman itu akan mendownload siapa saja kelompok yang ada di Simlutan.
karena kalau lebih 2 hektar pasti akan tertolak oleh sistem. 1 NIK 2 hektar. 1 NIK 2 hektar. Terus masuk 1 NIK 2 hektar. Harusnya nanti 1 NKK aja ya. 1 NIK Pak. 1 NIK nanti kita buat 1 NKK. Iya. 1 NIK 2 hektar. Kemudian masuk di dalam kriteria di permintaan 10 itu komoditi, yaitu pangan, horti, dan perkebunan. Pangan itu adalah padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Ubi kayu itu masuk pada karena ada perubahan permentan, yaitu permentan nomor 6 tahun 2025. Jadi masuk ubi kayu. Kemudian dari horti yaitu cabai, bawang merah, bawang putih. Kemudian dari perkebunan kakao, kopi, dan tebu. Dan ini teman-teman untuk memasukkan RDKK itu semua ada rekomnya. Rekom masing-masing komoditi itu ada di aplikasi itu. Sehingga umpamanya ada berapa hektar, rekom dengan rekom itu langsung masuk begitu. Kemudian kami mengenai HET pada awal tahun, yaitu ini saya tulis tanggal 7, karena banyak sekali ini permasalahan Pak. Jadi sebelum ini, setelah SK itu turun, kami selalu membuat surat itu yang memperingatkan kepada distributor maupun kios, yaitu pada tanggal 17 Januari tahun 2025 yang kami layangkan kepada distributor dan kios yang isinya adalah masalah HET. Saya percaya semuanya, teman-teman kios semuanya sudah hafal kan HET berapa. Tidak saya sebutkan di sini. Insya Allah sesuai ya semua ya. Insya Allah. Ya. Kemudian angka di RDKK itu adalah 100% usulan. 100% usulan. Tapi kita ada, karena kita kuota kita tidak mencukupi untuk 100%, maka itu tiap-tiap kecamatan itu ada pagu kuotanya. Itu berdasarkan SK Kepala Dinas. Kalau dulu kita ada SK Bupati, karena terlalu lama sehingga cukup SK Kepala Dinas, di mana urea yaitu 84,92%, NPK dari RDKK itu ya, dari RDKK itu jumlahnya 84,92%, NPK 58,54%, dan organik itu sesuai 30,91%, NPK formula itu kita tidak ada alokasi untuk tahun ini, sehingga patokan di kios atau di kecamatan itu ada di SK Bupati tersebut. Distributor tidak boleh dalam mengalokasikan, tidak boleh melebihi itu, melebihi alokasi tersebut. Apabila melebihi, maka akan harus mengembalikan pada nanti akhir tahun, itu harus mengembalikan non subsidi sesuai kelebihannya tersebut. Jadi patokan di kecamatan itu, di distributor itu adalah SK Bupati tersebut. Mungkin itu dulu ya Pak ya, nanti berkembang. Oke, itu dulu yang kami sampaikan. Nanti bisa tanya jawab selanjutnya. Oke, nanti Pak. Oke, nanti kita bisa tanya jawab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri. Tim RDKK Kabupaten hadir di sini.
kami mohon diberikan penjelasan diagram alirnya petani itu agar dapat pupuk itu gimana? Siap, terima kasih Pak. Belum, sabar dulu Pak Mused, belum. Dicatat dulu. Nah, diagram alirnya bagaimana sih gitu loh. Terus yang kedua, karena jenengan menjadi tim RDKK Kabupaten, maka pemutahiran, ya ini kan sudah masuk pemutahiran yang tahap 2. Nah posisinya bagaimana? Di tahap pertama berapa, di tahap kedua ini berapa, terus dari sana ada enggak yang berkurang atau bertambah, termasuk juga dengan alokasi pupuk yang sudah ditetapkan, apakah ada penambahan atau tidak? Karena kalau saya tidak salah ingat, sebenarnya pupuk di Kabupaten Jember itu sebenarnya ada peningkatan, jumlahnya ada peningkatan, ya, jumlahnya ada peningkatan. Tapi di RDKK jumlahnya juga naik. Nah ini yang menyebabkan secara persentase ke petani itu berkurang. Nah maka saya minta berikan pemahaman pada kami posisinya bagaimana hari ini. Dan jangan ini di Dinas Pertanian apa PPL? Saya PPL merangkap ada penunjukan tugas sebagai tim RDKK Kabupaten Pak. Oke, berarti banyak itu ya. Nah dari pandangan objektif jenengan, matikan dulu. Dari pandangan objektif jenengan, permasalahan-permasalahan apa yang sering muncul, ya, yang sering muncul di kala masa tanam gitu loh. Karena hari ini Jember juga sedang mengalami krisis pupuk. Beberapa wilayah ini sedang tanam tembakau nggak masuk pupuk. Maka sebenarnya kalau kemarin kalau kita sudah ketemu dengan Wamentan ya minta itu aja, kopi yang dibuat tegaan, terus tembakau yang lahannya besar hari ini dapat subsidi. Karena itu juga salah satu yang masalah. Nah dari sana saya berikan penjelasan pada kami gitu loh, posisi RDKK terakhir dan jumlah ini. Mungkin itu dulu biar semua memahami, walaupun semua sudah ngerti karena di sini adalah pelaku, tapi secara normatif aturan dan tata pelaksanaan kerja kami juga ingin mengerti gambar. Kepada Mas Musa, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Chandra Ariyanto selaku Ketua Komisi B, yang saya hormati Bapak-bapak seluruhnya anggota Dewan yang saat ini hadir di ruangan ini dalam rangka RJP, kemudian yang saya hormati seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Selanjutnya atas permintaan Bapak Ketua Komisi, saya sebagai petugas tim entry RDKK tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan sekaligus sebagai PPL ingin menyampaikan hal-hal yang telah ditanyakan oleh Bapak Ketua Komisi. Yang pertama perihal diagram alir perjalanan data petani menuju IRDKK, begitu Pak ya. Yang pertama tadi. Baik, terima kasih. Jadi alir pertama adalah pendaftaran petani untuk masuk ke data Simultan. Simultan ini nantinya akan menjadi basis data menuju RDKK. Jadi di dalam portal Kementerian Pertanian sebelum data itu fix menjadi RDKK yang dicetak itu mengalami dua diagram alir. Yang satu simultan, kemudian dari simultan nanti di-download menjadi format RDKK, kemudian diupload di portal RDKK. Nah, diagram alir secara fakta di lapangan itu begini. Para PPL untuk mendapatkan data itu biasanya ada dua tempat. Bisa dianggap data primer maupun data sekunder. Data primer itu bisa dianggap data primer kalau yang bersangkutan petani itu kenal dengan PPL-nya. Dia datang kepada PPL membawa syarat-syarat pendaftaran. Salah satu syarat adalah kopi KTP, kopi KK, dan kopi SPPT. Nah,
data primer karena sang PPL langsung mendapat dari pelaku utama, petani. Kemudian sumber berikutnya adalah data sekunder. Nah, data sekunder itu PPL itu bisa mendapatkan data sekunder, satu berasal dari kelompok tani, dua bisa berasal dari kios. Kalau berasal dari kelompok tani, kebanyakan memang seperti itu, Pak. Alir yang sebenarnya adalah begitu. Petani yang ingin mendaftarkan diri masuk ke dalam RDKK pupuk subsidi, dia harus datang ke kelompok tani membawa berkas pendaftaran. Bekas pendaftaran yang isinya seperti yang saya sebut tadi itu, kopi KTP, kopi KK, dan kopi SPPT. Kemudian alternatif kedua, petani itu bisa menitipkan berkas pendaftarannya di kios. Ini juga banyak terjadi karena dulu-dulu itu kasus yang terjadi adalah petani datang ke kios. Mas Buset, Siap. yang normatif saja, jangan nyambang-nyambang. Yang secara umum itu bagaimana? Oh, siap. Jangan dicabang. Kalau secara umum ya seperti itu. Konteksnya adalah petani mendaftarkan diri kepada kelompok tani. Nah, kelompok tani juga macam-macam Pak kemampuannya. Kadang hanya bisa menumpuk berkas, kemudian memanggil PPL-nya, Pak, Bu, ada petani yang daftar RJKK, daftar pupuk subsidi. Maka biasanya kalau sudah mendapat informasi seperti itu, PPL datang mengambil. Setelah mengambil, PPL itu menginput data tersebut ke dalam Simlustan, Pak. Simlustan itu Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian. Itu sebagai basis data RDKK nanti. Lah, penginputan ke dalam Simlustan itu sepanjang hari, sepanjang tahun itu dibuka portalnya. Sepanjang hari, sepanjang tahun dibuka portalnya. Tapi kalau RDKK, semenjak tahun 2025 itu kita diberikan peluang untuk update di tiap 3 bulan. Tapi sebelum 2025 itu tiap tahun sekali. Di November saja, 1 tahun sekali. Makanya jika ada perbaikan dan lain-lain itu di tengah jalan tidak bisa. Tapi kalau misalnya 2025, kemarin Maret sudah ada perbaikan. Dan ini yang kedua belum Pak, belum ada perbaikan, belum ada portal yang dibuka untuk update. Nah, dalam konteks pendaftaran, setelah data masuk ke Simlustan, sebenarnya penunjukan tugas sebagai pengentry RJKK itu tidak semua PPL Pak. Satu kecamatan biasanya 2 orang. Jadi dalam konteks PPL dalam tugas sebagai pengentry RJKK, dia tidak menginput manual seperti petani daftar langsung masuk RJKK itu tidak. Tapi penugasannya adalah entry RJKK, PPL yang mendapat tugas sebagai petugas entry RJKK, mereka mendownload data di Simlustan. Jadi walaupun mereka tidak ada di desa itu, tapi passwordnya itu satu kecamatan bisa mengakses desa mana saja. Data yang ada di Simlustan yang sudah diinput oleh masing-masing PPL tadi di-download, kemudian dipindah ke format Excel CSV untuk diupload kemudian ke dalam format RJKK. Rumit sebenarnya Pak, rumit dan makan waktu karena kadang-kadang itu kalau jam-jam kerja itu pasti bertabrakan royoan jalur gitu, jalur internet. Biasanya teman-teman melakukannya jam 1, jam 2 itu, menjelang subuhan, setelah subuhan itu beratnya kadang-kadang entry-nya itu. Karena apa? Pada saat portal dibuka, se-Indonesia itu bareng Pak, ada 40.000 PPL melakukan hal yang sama. Nah, Mas Buset, Siap. kalau itu kita paham. Oke. Jadi maksud saya begini loh, petani, Siap. ketika akan mendapatkan pupuk, maka petani harus masuk di Poktan. Siap. Ya kan, masuk di Poktan. Oh, itu. Setelah itu dia harus masuk di Simultan. Nah, Ya. dalam prosesnya dia harus melibatkan PPL dan kios. Nah, setelahnya Simultan itu sampai nanti muncul SK penetapan. Oh, Gitu siap. loh. Siap. Berarti dipersingkat Pak ya. Iya. Siap. Nanti Jawa. Saya khawatir kalau penjelasan singkat-singkat nanti itu muncul di medianya berbeda gitu Pak. Kalau Pak. tidak jelas itu. Ya, Siap. memang Saya ini saya. mengikuti alurnya Pak Ya. Ketua. Monggo.
kadang-kadang gini, ada anomali data kependudukan. Walaupun di Simultan itu kadang-kadang diterima oleh sistem Simultan, ternyata setelah kita format menuju masuk ke sistem ERDKK itu ada yang rotok-rotok, istilah teman-teman rotok-rotok. Misalnya sekali upload kita misalnya 10 orang. Nah 10 orang itu kadang-kadang yang bisa diterima 8 orang gitu. Nah yang 2 orang ini kita cari penyebabnya kenapa ditolak gitu. Ditolak itu ada sekitar 36 kolom itu baru kita ketahui, oh belum padan dengan data kependudukan. Baru kadang-kadang kita kembalikan ke penyuluh iki, kelompokmu desa iki gak iso nyantol, benakno gitu. Yang membenarkan nanti itu bukan petugas RDKK, tapi pemilik data itu dikembalikan istilahnya Pak. Nah setelah masuk RDKK di print Pak, di print itu adalah angka pengajuan 100% hasilnya. Seperti yang mungkin kalau Bapak sekarang pegang atau mungkin Pak Tony ya yang pegang misalnya, itu adalah RDKK yang asli 100% pengajuan dari PPL dan kelompok tani. Nah kemudian realisasi dari RDKK yang kita ajukan itu ternyata dihadang lagi oleh keputusan bupati atau peraturan bupati. Nah untuk tahun 2025 itu keputusan atau peraturan bupati untuk realisasi pupuk subsidi untuk urea adalah 85%, untuk Ponska 58%. Nah, dari perbedaan di RDKK dan keputusan bupati untuk realisasi pupuk ini, teman-teman di bawah itu ada yang inisiatif Pak. RDKK itu diformat ulang ke dalam Excel menjadi bentuk format baru, tapi yang sudah menjadi 85% dan 58%. Kenapa demikian? Ini maksudnya membantu kios, membantu kelompok dalam membuat kartu kendali. Mas Muset, jadi setelah portal RDKK dibuat kan sudah muncul data. Siap. Nah pasti di sana dilakukan verifikasi. Oh, verifikasi berjenjang. Iya. Ya, Sebentar. Nah dari file tersebut pasti akan dikembalikan ke kelompok. Gitu loh maksud saya. Jadi normatif saja. Nah, setelah portal muncul kan ada verbal tuh. Dari verbal kan tertolak. Ya sebentar dulu, sebentar. Nah di verbal itu kan ada yang tertolak dan ada yang diterima. Betul? Nah teman-teman kios dan PPL, nah ketika berapa tenggang waktu dari portal tersebut, ya kan? Dan sebelum munculnya SK Bupati atau SK dari Kepala Dinas, berdasarkan hasil verbal tersebut berapa hari prosesnya ini. Kenapa? Karena banyak kejadian di masa yang idle time ini itu kadang ada hal-hal yang kurang berkenan biasanya di situ. Nah maksud kami seperti itu normatifnya. Nah masalah yang lain-lain saya yakin kami mengerti lah ya. Jadi berapa hari dari ketika sudah masuk di download berupa CSV, disebarkan lagi, oh ini tertolak, ini dilakukan verifikasi, dimasukkan lagi berapa hari. Setelah itu sebelum muncul SK Dinas itu berapa hari, dan sebelumnya kan pasti harus ada verbal lagi. Agar apa? Agar pemutakhiran yang dilakukan teman-teman itu sesuai dengan apa yang disetorkan oleh kelompok maupun oleh kios yang dibantu oleh PPL. Begitu kan ya? Gitu ya? Betul gitu ya? Boleh saya jelaskan Pak? Karena istilah verbal itu nanti bisa menjadi rancu kalau masuk dalam proses penginputan RDKK. Karena verbal itu adalah satu tugas lain di atas proses RDKK, yaitu verifikasi dan validasi penyaluran. Itu ada petugasnya Pak, di-SK-kan oleh dinas. Tapi di dalam konteks proses input ke RDKK itu tidak ada istilah verbal. Verifikasi ada, pengesahan namanya Pak istilahnya. Proof istilahnya. Proof, teman-teman bilang proof kasih, proof kabin, proof kadis, bahkan dulu ada kolom proof bupati. Nah, kembali kalau tadinya saya ingin cepat gitu Pak, karena tadi permintaannya singkat saja, tiba aja ada yang tertinggal. Jadi kalau misalnya tadi tenggat waktu Pak, entry RDKK pada masa lalu itu Pak, itu dibatasi waktu biasanya tanggal 15 sampai tanggal 25 November
Desember sampai 25 Desember. Tapi kalau untuk 2025 untuk akhir tahun biasanya sama. Tapi kalau untuk update itu biasanya cuma seminggu, Pak. Karena update itu adalah perbaikan dan data tambahan. Perbaikan dan data tambahan itu tidak banyak biasanya. Tidak full RDKK itu diupload ulang. Hanya yang tambahan-tambahan diupload ulang. Tapi kalau akhir tahun seluruh data yang pernah masuk, yang sudah pernah jadi menjadi akses buku itu harus di-download lagi, dilempar lagi ke RDKK untuk tahun anggaran berikutnya. Nah, soal tenggat waktu dari download ke perbaikan CSV itu berapa lama tergantung masing-masing penyuluh kemampuannya, Pak. Tergantung masing-masing. Karena kita hanya berpatokan, oh deadline tanggal sekian gitu. Maka kadang-kadang kalau sih nggak turu, Pak, tergantung banyaknya beban mereka gitu. Kita nggak bisa sebut, oh ini saat ini nggak bisa. Jadi tergantung banyaknya beban. Kayak saya dulu di Kencong itu, Pak, 8.000 data NIK. Kemudian di Gemuk Mas itu 13.000. Setelah pindah Jufung saya tetap jadi petugas entry, cuma 2.000 enteng, Pak. Alhamdulillah selesai gitu. Nah, kemudian masuk lagi ke proses RDKK tadi itu. Istilahnya bukan verbal berjenjang, tapi approve berjenjang. Jadi setelah data dari simultan dipindah ke CSV, kemudian diupload ke dalam portal e-RDKK. Nah itu nanti penyuluh yang bersangkutan setelah lempar itu akan ada fasilitas kirim ke Korlo. Kirim ke Korlo itu koordinator penyuluh, Pak. Nah itu verifikasi oleh Korlo. Nah verifikasi itu biasanya ada anomali apa tidak. Kalau ketemu anomali ya ada yang ingin ditolak gitu aja. Tapi mayoritas, Pak, setelah data itu berhasil masuk ke dalam sistem RDKK, Korlo itu verifikasinya hanya tinggal klik gitu aja diterima. Oke. Klik diterima. Seperti itu. Oke, makasih Mas Buset. Itu pemahaman gambaran umum dari RDKK. Nah, jadi begini loh. Banyak kejadian juga petani itu ketika sudah masuk di kelompok tani, sudah masuk di simultan, sudah menyetorkan datanya, ya mohon maaf ya, mohon izin, petani kita itu sumber dayanya masih ya tidak tidak sama lah dengan kita, apalagi urusan aplikasi dan yang lain-lain. Maka penting pada masa-masa yang idle itu sebelum munculnya SK, nah itu menjadi satu perhatian betul buat kawan-kawan yang melakukan entry, entah itu kios, entah itu poktan maupun PPN. Kenapa? Khawatirnya namanya ini server pasti numpuk ya, karena banyak di Indonesia. Kesalahan manusia juga ada, belum lagi anomali. Itu betul-betul diperhatikan agar apa? Agar semua petani itu merasa terlayani. Karena banyak juga yang kejadian karena hal-hal yang karena sudah capek, karena sudah harus deadline waktu. Tapi proses administratif ini, apalagi dengan aplikasi, itu benar-benar diperhatikan. Maksud saya gitu loh. Karena apa? Karena pentingnya teman-teman PPL di sana. Nah, mungkin Bu Sri kira ada tambahkan, silakan. Terima kasih Pak. Saya menambahkan aja, mungkin karena Pak Mujid itu tim RDKK kami, jadi yang saya memang kurang paham kalau masalah aplikasi-aplikasi itu, sehingga memang ada tim RDKK Kabupaten. Mungkin saya sampaikan mengenai tambahan, karena tiap 4 bulan sekali itu ada revisi RDKK, updating RDKK 4 bulan sekali. Yang terakhir belum dilakukan. Sudah Pak, ini hasilnya yang terakhir kemarin bulan Mei keluarnya. Bulan Mei itu April sehingga Mei sudah keluar di RDKK, tetapi kuota pupuknya masih belum keluar, belum nambah. Ini dari kami yang sudah merekap jumlah NIK kita bertambahnya ya Pak ya, ini bertambah 1.292 tambahnya. Terus tambahan urea dari update itu
banyak numpuk. Serapan pupuk itu masih kecil. Jadi kuotanya tetap Pak. Biarpun ini ditambah harus menghabiskan dulu, baru nanti ada tambahan. Gitu. Gini, matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Sri, Pak Muzet. Nah, selanjutnya kami nanti biar Mas Adian aja melihat saja, karena ini di bawahnya jenengan, jadi tidak perlu kenjenengan. Nah, selanjutnya saya minta PI, ya PI nanti menurut Mas. Nah, dengan situasi seperti ini, apa yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia terkait dengan pengawasan terhadap distributor, terkait dengan kuota pupuk, dan tadi juga ada tambahan pemutahiran di ERDKK, dan juga pengawasan terhadap proses distribusinya, karena yang diberikan tanggung jawab hari ini itu adalah Pupuk Indonesia. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, serta yang kami hormati para anggota Komisi B. Mohon izin tidak bisa menyebutkan nama-nama satu persatu ini Bapak. Izin perkenalkan, nama saya Selamat Pak, selaku perwakilan PT Pupuk Indonesia Kabupaten Jember. Untuk awal kami sampaikan bahwa untuk realisasi yang sudah kami salurkan sampai saat ini dari alokasi urea 65.1 sudah terrealisasi 35.274,2 ton Pak. 35.274,2 ton alokasi Pak. Alokasinya 65.000, terrealisasi 35.274 ton Pak untuk urea, atau 54% Pak dari alokasi. Sedangkan untuk NPK sendiri dari alokasi 49.526 ton sudah terrealisasi 29.316 ton atau 59% Pak. Sedangkan untuk organik sendiri dari alokasi 609 ton sudah terrealisasi 467 ton atau 77% Pak. Sedangkan untuk NPK formula khusus untuk tahun 2025 tidak ada alokasi Pak. Nah, ketersediaan stok di gudang kami Pak sampai saat ini, dari gudang kami 4 gudang yang ada di Jember sebanyak 4.496,85 ton untuk urea. Sedangkan NPK-nya sendiri di gudang kami ada 6.003,12 ton dan organik 58,28 ton Pak. Ini yang tersebar di gudang Puger maksud kami untuk daerah Jember Selatan biasanya Pak. Terus gudang Rambi Puji, gudang Keranjingan, dan gudang Langkap. Jadi kalau untuk stok insya Allah aman Pak untuk Kabupaten Jember sendiri. Karena kalau untuk saat ini situasinya biasanya petaninya cari pupuk, terus saat ini pupuknya nyari petani Pak, karena saking banyak stok. Dari serapannya kalau untuk Jawa Timur, Jember termasuk tertinggi Pak, tertinggi nomor 4 dari 59%. Dari setelah kami cek cross check dari data petani Pak yang sudah menebus, bahwa tahun 2025 ini petani yang tetap mohon izin khusus kalau ada revisi dari 3.466.961 petani yang baru melaksanakan penebusan baru 57%. Berapa petani di Jember? 3.466.961 petani. 3,4 juta petani. Padahal jumlah penduduk Jember itu cuma 2,6. Nah, ini berdasarkan data yang dari kami ini Pak. Mungkin ada ini atau seperti apa? Tapi ada baru 57% yang melakukan penyerapan. sahabat ya sahabat.
Jadi dari ini ya Pak, kalau ada memang ada kesalahan kesalahan data dari kami. Terus juga Pak, karena ini untuk Kecamatan Jombang ya Pak, nah, kami sebutkan bahwa alokasi dari alokasi 2.325 urea alokasi Kecamatan Jombang itu terrealisasi 1.055 ton atau 45%. Sedangkan poskanya sendiri dari alokasi 1.594 tersalurkan 842 ton atau 53%. Sedangkan organik dan formula khusus tidak ada di Kecamatan Jombang. Sebenarnya kalau dari kategori semester 1 ini Kecamatan Jombang masih penyerap-penyerap ya. Ini mungkin itu dulu Pak laporan dari kami. Terus terkait pengawasan kios dan distributor Pak, kami selalu rutin kita sudah melaksanakan baik surat terkait masalah HET, terus sosialisasi setiap kita ada pertemuan kios. Bahkan kami juga sudah memasang stiker head di seluruh kios dan ada nomor pengaduannya Pak. Jadi tiap hari kami mohon izin Pak, ini ada pengaduan untuk Kabupaten Jember, itu sudah terpasang di seluruh kios Kabupaten Jember Pak. Itu salah satu bentuk komitmen kami dalam pengawasan produk bersubsidi. Berapa distributor dan berapa kios yang sudah diajukan dan berapa yang sudah diberikan sanksi? Dan biasanya apa? Mereka itu dilaporkan karena apa? Izin Bapak, untuk distributor tahun 2025 ada 16 distributor dengan kios seluruh Jember itu 538 kios yang ada di Kabupaten Jember. Yang dilaporkan itu apa biasanya dari mereka? Berapa yang sudah dapat sanksi? Kalau untuk saat ini Pak, yang tahun 2025